Abdullah bin Umar dilahirkan sekitar tahun 610 Masehi di Mekah. Ia adalah putra dari Umar bin Khattab dan Zainab binti Mas'un, yang merupakan keluarga terpandang di kalangan kaum Quraisy. Ayahnya, Umar, adalah salah seorang sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan kemudian menjadi khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar. Abdullah tumbuh di tengah keluarga yang sangat mendukung perjuangan Islam, terutama karena ayahnya adalah salah seorang yang sangat berperan dalam penyebaran Islam. Abdullah bin Umar masuk Islam sejak masa awal penyebaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia muda pada waktu itu, dia sangat mendalami ajaran Islam dan sangat setia kepada Rasulullah. Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abdullah bin Umar belum cukup usia untuk ikut serta dalam Perang Badar. Namun, ia tetap berjuang dalam pertempuran-pertempuran berikutnya. Abdullah bin Umar dikenal sebagai sosok yang sangat taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ia terkenal dengan pengamalannya yang sangat hati-hati terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Ia sangat berhati-hati dalam menjalani hidup dan selalu berusaha untuk mengikuti ajaran Nabi dengan sebaik-baiknya. Abdullah bin Umar juga dikenal sebagai orang yang sangat menjaga sholatnya, terutama sholat malam, puasa, dan amalan-amalan lainnya. Abdullah bin Umar ikut serta dalam banyak perang yang diikuti oleh umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Meskipun belum sepenuhnya ikut dalam pertempuran Badar, ia terlibat dalam banyak peperangan besar lainnya seperti Perang Uhud, Perang Khandaq, dan peperangan lainnya. Dalam Perang Uhud, Abdullah sempat merasa sangat terpukul karena kekalahan sementara pasukan Muslim, namun dia terus berjuang dengan penuh keberanian di sisi Nabi Muhammad. Abdullah bin Umar dikenal sebagai salah seorang ulama besar dalam sejarah Islam. Dia menjadi salah satu periwayat hadis yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad. Dalam hal fikih, ia banyak memberikan fatwa dan pandangan yang sangat dihormati. Abdullah bin Umar dikenal dengan kebiasaan yang sangat berhati-hati dalam menerima hadis, hanya mengamalkan yang benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi. Ia termasuk dalam kelompok ahli hadis yang sangat terpercaya. Selain itu, Abdullah bin Umar juga sangat menjaga ibadahnya, dan ia adalah contoh teladan dalam menjalankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia sering dianggap sebagai contoh bagi para pengikutnya dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga perilaku sosial. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Umar terus berperan penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Ia berperan dalam menyebarkan ajaran Islam dan memberikan fatwa-fatwa mengenai berbagai persoalan keagamaan. Meskipun begitu, ia tidak terlalu terlibat dalam urusan politik atau kekhalifahan. Ia lebih fokus pada ibadah dan penyebaran ilmu. Setelah wafatnya sang ayah, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar hidup lebih sederhana dan tidak tertarik pada jabatan atau kekuasaan. Ia lebih memilih untuk menjaga keilmuan dan kesucian hidup. Ibnu Umar sangat bergairah ketika panggilan jihad berkumandang. Tetapi, sungguh suatu kenyataan, ia anti kekerasan, terlebih ketika yang bertikai adalah sesama golongan Islam. Kendati ia berulang kali mendapat tawaran berbagai kelompok politik untuk menjadi khalifah, namun tawaran itu ditolaknya. Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan, tatkala Utsman bin Affan terbunuh, sekelompok umat Islam memaksanya menjadi khalifah. Mereka berteriak di depan rumah Ibnu Umar, "Anda adalah seorang pemimpin, keluarlah agar kami minta orang-orang berbaiat kepada Anda." Tapi Ibnu Umar menyahut, "Demi Allah, seandainya bisa, janganlah ada darah walau setetes pun tertumpah disebabkan karena aku. Masa di luar mengancam, Anda harus keluar. Atau, kalau tidak kami bunuh di tempat tidurmu." Diancam begitu, Ibnu Umar tak tergerak. Masa pun bubar. Sampai suatu ketika, datang lagi kesekian kali tawaran menjadi khalifah. Ibnu Umar mengajukan syarat, yakni asal ia dipilih seluruh kaum muslimin tanpa paksaan. Jika baiat dipaksakan sebagian orang atas sebagian lainnya di bawah ancaman pedang, ia akan menolak jabatan khalifah yang dicapai dengan cara semacam ini. Saat itu, sudah pasti syarat ini takkan terpenuhi. Mereka sudah terpecah menjadi beberapa firqah, saling mengangkat senjata juga. Abdullah bin Umar dikenal memiliki pandangan fikih yang berbeda dalam beberapa masalah dibandingkan dengan sahabat lainnya. Misalnya, dalam hal kewajiban melakukan tawaf ifadah setelah haji, Abdullah bin Umar meyakini bahwa tawaf ifadah adalah bagian dari kewajiban haji, sementara sebagian sahabat lainnya memiliki pandangan berbeda. Meskipun demikian, pandangan-pandangan ini dihormati oleh banyak orang dan menjadi sumber referensi bagi umat Islam dalam memahami fikih. Abdullah bin Umar wafat pada usia yang cukup lanjut sekitar tahun 73 Hijriah, atau 693 Masehi. Ia meninggal di kota Mekah dan dimakamkan di pemakaman Janat al-Mu'alla atau yang lebih familiar dengan nama Janatul Mu'alla, yang terletak dekat dengan Masjid Al-Haram.
Wafatnya Abdullah bin Umar meninggalkan kekosongan besar dalam ilmu agama dan kehidupan sosial masyarakat Muslim, karena ia adalah salah seorang yang sangat dihormati baik sebagai ulama maupun sebagai pribadi yang taat beragama. Warisan Abdullah bin Umar dalam sejarah Islam sangat besar. Sebagai seorang periwayat hadis, ia meninggalkan lebih dari 1000 hadis yang diterima dan diikuti oleh umat Islam. Dia juga dikenal sebagai pribadi yang sangat menjaga sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak ulama yang meneladani sikap dan perilakunya. Dalam bidang fikih, pandangannya berpengaruh besar, meskipun terkadang berbeda dengan pendapat sahabat lain, namun dia tetap dihormati sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam. Abdullah bin Umar adalah contoh kesalehan, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan pengabdian terhadap agama Islam yang menjadi teladan bagi umat Muslim sepanjang zaman.